lewat di kehidupan kita. Pasti lewat. Nggak ada orang happy selamanya, nggak ada orang sedih selamanya, nggak ada. Gue kehilangan bapak gue sedih bertahun-tahun, gue sedih 3 tahun kali, gue sedih. Sampai 3 tahun Om? 3 tahun, karena gue kaget meninggalnya. Kok nggak ada penyakit gitu lah. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba jantung mati gitu. Jadi maksudnya kalau orang, gimana ya, kalau orang sakitnya lama, kita yang ditinggalin puas. Karena udah ngeliat dia kesakitan, kan jahat malah. Yang sakit, kesian. Tapi bokap gue setelah gue pikir-pikir, bokap gue matinya bagus. Mati pak, mati kok. Kita yang ditinggalin sengsara. Karena gak siap. Jadi gue harus naruh di otak gue bahwa, enggak, sebenarnya gue gak boleh gitu. Tapi gue denger lu sampai nungguin terus tuh? Saat Iya, karena kaget kan. Karena gak ada sakitnya kan. Sebelum dikubur itu ya? Karena kan gak ada sakitnya. Kalau sakit-sakitan kanker sampai kurung sampai apa, kadang-kadang kita jadi anaknya atau jadi apa juga, ya udahlah dipanggil aja lah, gitu kan. Nah, kalau nggak ada apa-apa kan kita. Ada penyesalan saat itu Om, ke ayah? Ya penyesalannya kenapa gua nggak tahu gitu. Kenapa nggak kasih tahu dulu ada penyakit gitu. Kenapa dia nggak sakit dulu? Tapi kan akhirnya setelah dipikir-pikir itu kan egoisme. Mungkin dia orang yang baik ya, mungkin Tuhan ngambilnya cepat, jadi nggak dikasih penyakit. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir gitu Om ya. Apa sih harapan Om Deddy gitu ya untuk industri media ke depannya? Digital media lah. Kalau harapan gue tuh berarti buat gue doang ya, nggak buat yang lain. Maksudnya buat semua juga sih? Oh buat semua, okay. Kalau harapan gue sih biar yang lain mati semua. Harapan gue pribadi kan egois kalau pribadi. Oligarki ya? Oh iya, kan pribadi. Kalau harapan manusia sendiri-sendiri itu pasti egois gitu. Harapan untuk media sosialnya gitu maksudnya. Mungkin pengaturan algoritma lebih baik. Karena algoritma media sosial itu saat ini tidak dipegang oleh pemerintah kita. Gitu. Jadi benar-benar media luar masuk ke Indonesia dengan algoritmanya mereka. Contohnya gini lah, TikTok di Indonesia tuh beda algoritma dengan TikTok di Cina loh. Iya, kenapa gitu ya? Ya artinya kan ada propaganda-propaganda yang bisa dimasukin. Dan itu berbahaya. Dan itu sebenarnya berbahaya. Gitu. Makanya kan ada beberapa negara yang nge-ban contohnya. Sebenarnya kalau algoritmanya bisa dipegang sama kita, data-datanya bisa dipegang sama kita, kan kita bisa naruh konten-konten positif dan hiburan gitu. Bukan konten-konten negatif-negatif yang dimasukin gitu. Sama menariknya adalah menurut gua sekarang ini orang tua harus ngajarin anaknya lebih cerdas lagi bersosial media, karena tahu kan kejadian-kejadian kayak misalnya ada pembunuhan begini terus masuk berita, masuk apa, ada suami mutilasi istrinya, ada banyak banget kan sekarang kan gitu kan. Nenek diperkosa cucunya gitu kan banyak. Itu kan masuk berita tuh langsung. Nenek diperkosa cucu? Iya, sampai mati. Ada Om? Ada, banyak masuk berita. Banyak loh nenek-nenek diperkosa cucunya. Gila juga cucunya? Masuk berita. Iya. Ayah kandung memperkosa anaknya ada kan? Oh itu ada. Nah, berita tersebut itu kan bagus ketika keluar, akhirnya polisi bertindak cepat, semua masyarakat tahu tuh, aware-nya bagus. Tapi subconsciously berita-berita tersebut juga kalau dilihat ya sama orang-orang yang agak-agak sedeng jadi ide, bos. Jadi ide. Anggaplah orang-orang yang sedeng ini jumlahnya sedikit. Tapi untuk orang-orang yang normal saja, itu memberikan stresor yang tinggi loh. Kalau kita melihat berita-berita itu terus-terusan tuh kita dapat stresor yang tinggi gitu. Kayak nenek diperkosa cucunya menurut gua tidak perlu masuk berita, masuk tahanan. Gitu. Karena nggak usah masuk berita kok untuk orang tahu bahwa nenek diperkosa cucunya tuh salah. Kok dulu gue taunya nenek cucunya tuh jadiin gulai, pernah ada tuh. Iya kan, itu kan salah gitu ya. Itu kan sebenarnya ilmu budi pekerti, orang tua, agama gitu ya. Nggak perlu berita yang menyiarkan untuk ngasih tahu bahwa ini loh, ini salah loh. Enggak kan? Kan nggak perlu begitu. Kalau koruptor dan sebagainya mungkin harus, karena uang masyarakat yang diambil. Jadi kepentingan bersama. Nah ini masalah pribadi antara nenek dan cucu ini,